Oh. Targetnya macet. Kita cenderung frustasi. Oh gini kok gini pemerintah. Nyampe kemana-mana kan pikiran kita kan. Dari amburadul. Jadi agar meminimalisir seperti itu ada konsepnya yang namanya STAR. Yang pertama S, stop. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today. Nah, untuk kali ini kita sampai di sesi ulasan buku. Nah, buku yang kita ulas kali ini buku yang sangat menarik. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, di tengah-tengah kita yang akan kita kaji, yang akan kita ulas adalah tentang buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Nah, untuk mengulas buku ini sudah ada di samping kanan saya Kak Firman Ardiansyah. Halo Kak Firman, apa kabar Kak? halo, alhamdulillah saya baik-baik saja. Selamat datang ya Kak di Simposium Today. Nah, Kak Firman ini nanti akan mengulas tentang sisi buku ini secara mendalam. Jadi buat teman-teman yang sudah baca bisa sambil menikmati, dan buat yang belum baca silakan disimak supaya nanti tertarik untuk membaca begitu. Nah, Kak Firman, kira-kira apa sih menariknya buku ini, atau bisa Kak Firman jelasin sedikit tentang isi buku ini? Nah, jadi saya dulu pernah penasaran filosofi teras. Ternyata setelah saya baca, ini membuat frame baru bagi saya. Ternyata yang saya kira atau yang bahkan orang-orang dan teman-teman yang lain kira itu, filsafat itu selalu berhubungan dengan daya pikir, pemikiran, daya nalar, struktur pemikiran dan lain-lain yang agak berat bawaannya itu. Jadi setelah membaca filosofi teras ini ternyata enggak. Di filosofi teras ini mengajarkan bahwa filsafat itu juga bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Oh, jadi Om Henry Manampiring atau disapa Om Piring kalau nggak Om salah Piring. ya. Jadi Om Piring ini mendesain buku ini menjadi renyah, seakan-akan filsafat itu mudah dipahami begitu Mudah ya Kak? dipahami. Kira-kira isinya poin-poin yang dibahas atau menjadi pokok kajian dalam buku ini apa aja sih Kak? Oh, iya. Mungkin saya mulai dari filosofi namanya dulu ya. Oh, jadi Kak Firman tahu ada tentang Ya. filosofi teras. Oh, saya menarik. Jadi Menarik. Gimana filosofi tuh, Kak? teras itu adalah buku yang beranah pada pengkajian filsafat stoicism. Oh, stoicism. Kenapa dinamakan filosofi teras? Karena dulu itu banyak para filsuf zaman dulu itu membincangkan tentang filsafatnya di teras. Oh, Sehingga dinamakan bahwa karena filsafat stoicism itu juga agak ribet sih. Sehingga itu bisa dikompres sedikit menjadi filosofi teras. oh supaya itu. teman-teman ngerasa lebih ringan. Ringan. Kayak misalnya kalau kita banyak mengkaji itu biasanya kalau sekarang di warung kopi gitu ya. Jadi Iya. kalau filsuf dulu tuh di teras, makanya ngambil filosofi teras. Iya Filosofi gitu. teras. Nah, apa yang paling banyak dikaji di buku ini Kak? Atau poin-poin isinya lah tentang filsafat-filsafat yang ada di, atau bisa Kakak jelasin tentang stoicism itu seperti apa sih? Stoicism itu, filsafat stoicism itu filsafat yang menganut stoik. Stoik apa? Secara artinya ya. Stoik itu kita kebahagiaan dan tidak terlalu mempedulikan hal-hal yang di luar dari diri kita, ketidakpedulian yang hal negatif. Jadi dari namanya filosofi teras itu filsafat stoik, dia adalah filsafat yang membahas tentang kebahagiaan dan ketidakpeduliannya terhadap apa yang bisa menyebabkan energi-energi negatif pada pikiran kita. Jadi kebahagiaan kalau dalam bukunya Mark Manson itu ya seni bersikap bodoh amat amat agar itu tetap ya. bahagia gitu di zaman yang lumayan edan. Jadi juga ranahnya ke sana. Nah, Om Piring menjelaskan dalam buku ini filsafat Stoa itu bahwa kebahagiaan itu bukan tercapainya segala yang apa kita inginkan. Bukan tercapainya suatu target yang sudah kita rancang sedemikian rupa. Namun kebahagiaan di sini adalah lebih ke perasaan, di mana kita dinamakan bahagia ketika kita bisa membuang pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran yang positif seperti itu. Oh, jadi lerahnya lebih bagaimana kita lebih bisa mengontrol mental, Mengontrol lebih mental. psikologi. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa, aku stres, banyak pikiran, atau ngerasa nggak bahagia, silakan ini rekomendasi, Nah, ini recommended banget buat teman-teman.
Karena nanti di sini udah kajiannya filsafat ringan dan arahnya nanti ke psikologi juga, gitu kan Kak ya? Iya, iya. Nah, apakah di sini membahas tentang bagaimana pola-pola agar kita lebih bisa mengkontrol energi-energi positif Iya. itu? Gimana tuh Kak? Jadi yang menarik bagi saya dalam buku ini itu dijelaskan tentang dikotomi kendali. Gimana tuh Kak? Di, Saya baru dengar. di kan artinya dua. Oh iya. Kendali, ya kendali. Dikotomi kendali artinya ada dua kendali di dalam realitas yang terjadi pada kehidupan kita. Jadi kita hidup itu tidak akan lepas dari realita-realita yang ada. Nah, di dalam buku ini dibedakan bahwa realita yang ada itu dapat kita tangkap melalui dua perspektif. Sehingga kita dapat membedakan mana realita yang dapat kita kontrol dan mana realita yang tidak dapat kita kontrol. Nah, seperti kalau realita yang dapat kita kontrol, itu seperti pikiran kita, tingkah laku kita, persepsi kita terhadap orang lain, apa tindakan kita selanjutnya, dan yang berhubungan dengan kita. Nah, yang berhubungan dengan orang lain seperti ya persepsi orang lain, pemikiran orang lain, tindakan orang lain, penilaian orang lain, gitu ya. bullying dari orang lain. Itu kita harus tahu menurut filosofi teras itu, kita harus tahu mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak bisa kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol karena itu dikontrol oleh orang lain. Sehingga dengan pengetahuan ini saya bisa mengontrol diri saya. Jadi yang bisa saya kontrol, yang tidak bisa saya kontrol dari orang lain itu nggak ngaruh ke pikiran saya. Seperti orang lain, kamu kok gitu sih? Nah, kan? Itu kan bukan ranah controlling kita. Jadi itu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Tapi ya memang persepsi kita, oh dia ingin menghibur saya, oh dia ingin membuat saya lebih maju lagi. Itu yang kita kontrol. Jadi dari situ kita bisa menepis pikiran-pikiran negatif. Oh gitu ya Kak. Jadi bagaimana kita memanajemen diri, konsep Manajemen diri, diri. kita menghadapi banyak, kalau kita tahu teman-teman ya, banyak netizen ada komen-komen negatif atau bagaimana orang-orang mungkin di sekitar kita itu auranya negatif gitu ya, mempengaruhi pikiran kita, bagaimana kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Semuanya dibahas dalam buku ini ya Kak ya. Apakah ada beberapa langkah yang ditawarkan Om Piring ini dalam buku ini? Misalnya saya punya masalah ini Kak, punya masalah gini-gini. Apakah ada sesuatu yang atau langkah-langkah yang ditawarkan Om Piring buat teman-teman yang sedang mengalami gangguan atau toksik, Toksik. berada di lingkungan yang toksik gitu? Beberapa langkah yang diberikan Om Piring dalam filosofi teras itu sebaiknya saya jelaskan yang tadi lanjutannya ya. Oh, Duduk. silakan Kak, silakan. Jadi Bebas di ya, Kak. buku ini juga ada transformasi dari dikotomi kendali. Kayaknya kita akan terlalu angkuh ketika kita hanya memikirkan apa yang bisa kita pikirkan. Dan kita itu terlalu apatis, terlalu bodoh amat atas apa pikiran orang lain, seperti itu kan. Itu ada di transformasi dari dikotomi kendali, dua kendali, menjadi trikotomi kendali. Menjadi tiga kendali. Seperti apa? Trikotomi kendali itu menggabungkan antara persepsi saya dengan persepsi orang lain itu digabungkan. Seperti contohnya, saya ingin ikut lomba, namun saya pikirkan hanya diri saya sendiri, itu juga kurang. Seperti ikut lomba berarti saya harus memikirkan saya harus giat belajar, dan persepsi dari dari orang lain kan. Kita juga butuh memikirkan seperti, oh nanti dia bakal begini, sehingga saya bisa mempersiapkannya. Jadi lebih siap mental. Seperti contohnya sidang skripsi. Itu juga yang bisa kita kontrol kan, kita belajar, ya kan? Kita belajar mempersiapkan. Yang tidak bisa kontrol tentang mod dosen, tentang waktu-waktu dosen yang yang kadang agak gimana gitu yang ya. agak gimana gitu. Itu kan juga kita perlu pikirkan juga yang bisa kita kontrol tentang diri kita dan yang tidak bisa kontrol tentang orang lain, itu dipadukan sehingga nanti hasilnya kita itu tidak terlalu cenderung frustrasi gitu. Frustasi gitu ya. Oh menarik. Jadi dari dikotomi tadi, kalau katanya Mas Om Piring di situ menyebut bahwa ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada yang di luar kontrol kita gitu ya. Cuman kalau sesuatu yang bisa kita kontrol, kita jangan terlalu apatis gitu. Bukan berarti kita menutup telinga, tapi kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari orang lain. Positif dari orang lain. Seperti ketika orang lain mengatakan, kamu kok gitu sih? Itu bukan kita cenderung, oh itu perkataan orang lain, saya nggak
bodo amat. Nggak bodo gitu amat, ya. bodo amat. Itu menurut dia kan. Jadi dalam bab trikotomi kendali itu juga diserap tentang perkataan orang lain yang bukan kontrol kita, itu juga diserap dan dijadikan nilai-nilai positif bagi kita. Kayak Oh jadi ternyata ini ya kritik-kritik yang kritik, konstruktif bisa kritik membangun konstruktif itu itu juga juga bisa diambil. bisa diambil, tidak terlalu apatis dengan memang yang pikiran orang ya, itu juga bisa diambil untuk memperbaiki diri. Itu trikotomi kendali. Dari kendali diri saya dan kendali orang lain itu digabungkan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oh, luar biasa. Jadi teman-teman silakan bisa dibaca buku ini, recommended banget terutama bagi mahasiswa atau tadi mahasiswa semester akhir ya. Ya. Itu recommended banget. Jadi saat kita sedang frustasi dengan skripsi, ada beberapa yang bisa kita kontrol, ada juga yang tidak bisa kita kontrol dan juga kita bisa memfilter sesuatu yang konstruktif lah gitu ya Kak ya. Ya. Nah, kira-kira menurut Kak Firman sebagai pembaca, apa kelebihan dan kekurangan buku ini? Nah, kelebihan dari buku ini mengajarkan kita itu juga trik-trik untuk mengatasi ketika kita mendapatkan nilai-nilai yang negatif. Seperti contohnya, karena kita harus memfilter bagaimana kita bisa berpikir positif dan menjauhi pikiran negatif kan, seperti itu kan nilai besarnya. Tapi rasanya aneh ketika pikiran negatif itu bukan kemauan kita kadang kan, itu timbul sendiri kan, kadang sendiri, terus secara responsif kita langsung meresponnya dengan negatif. Jadi Om Piring itu menjelaskan step-step dalam filosofi teras ini agar bisa meminimalisir pengaruh negatif yang ada pada kita, yang disingkat STAR. Oh, apa itu Kak Star? Seperti contoh tadi kan, ketika saya terkena macet, Oh. kita cenderung frustasi. Oh gini kok gini pemerintah, nyampe kemana-mana kan pikiran kita kan, jadi amburadul. Jadi agar meminimalisir seperti itu ada konsepnya yang namanya STAR. Yang pertama stop. Jadi ketika kita kedatangan energi negatif, kita stop, jangan berbuat apa-apa, jangan bertingkah laku secara spontan karena itu bisa menyebabkan kekacauan juga. Iya, salah Stop. respon gitu ya. Yang kedua T, yaitu think. Oh. Berpikir. Jadi stop, berpikir. Oh, mungkin ini sudah yang terbaik. Jangan-jangan ketika saya itu lanjut, nanti akan ada apa-apa di luar. Kan kadang kita temukan bahwa macet, ternyata di depan itu Ada kecelakaan. ada kecelakaan. Gitu Seandainya itu enggak Ada macet, banjir. jangan-jangan tiba pada saya. Itu kan berpikir yang positif. Yang ketiga itu kan STAR, ya, Kak. assessment. Oh, SS. bukan A-nya, enggak ada Ah. star. Oh, langsung ke assessment. Oh iya. Iya kan? Iya, lanjut, Kak. STA. Saya kurang fokus ya. Iya. Lanjut. Assessment, menilai itu ya ketika ada ranah negatif, kita putar balik. Seperti yang dicontohkan tadi ya, berpikir dan assessment itu bisa digabungkan kan. Berpikir dengan mendatangkan nilai-nilai positif yang terjadi pada kita. Yang terakhir adalah respon. Nah, setelah itu kita merespon. Responnya bagaimana? Setelah kita stop, kita berpikir, kita menilai yang lebih baik, kita respon. Responnya ya sudah tenang. Oh, mungkin ini sudah yang terbaik. Kita gitu ya, Kak, ya. macet dihadapi dengan tenang gitu kan. Enggak terlalu frustasi. Jangan-jangan setelah itu akan jadi masalah besar bagi kita itu kan. Oh, luar biasa. Jadi menerima dengan lapang dada itu. Iya, memang Dengan idealnya baik hati. seperti itu ya Kak. Iya. Tadi kita mengalami masalah. Cuman kadang kalau saya curhat dikit ya Kak. Kalau ada sesuatu yang negatif, misalnya kita lagi dibully dan lain sebagainya. Kadang respon itu kan refleks itu yang kadang kita nggak sadar gitu. Kadang kita lebih bertindak dulu daripada mikir gitu kan. Kadang seperti itu. Nah, kalau kekurangannya tuh gimana sih Kak? Kekurangan buku ini menurut Kak Firman? Sebelum berbicara kekurangan, kelebihannya juga ada satu lagi Oh, Mas. ada lagi. Apa tuh Kak? Jadi di dalam buku ini, di zaman yang lumayan Edan. ini kan sekarang kan, Iya. banyak kita itu mindset instan, baperan, mudah-mudah frustasi, mental tahu. Nah kalau bahasa Iya. sarkasnya itu tahu, Iya. mental tahu. Jadi kita itu tidak molok-molok ketika ada masalah sedikit kita langsung frustasi. Oh ini masalah besar, gimana ya nanti saya melewatinya? Apakah saya bisa melewatinya ini? Gimana nanti kalau saya terlalu menemukan overthinking ya Kak, terlalu banyak overthinking. berpikir gitu ya.
sehingga frustasi, bahkan bunuh diri kan bisa disebabkan dari itu kan. Bisa jadi Dengan kan. pikiran negatif seperti itu. Jadi dengan di dalam buku ini dijelaskan itu ketika kita menghadapi masalah ada 3 step juga. Tadi STAR, yang sekarang ada 3 step. Yang pertama itu menganggap bahwa masalah-masalah ini tidak baru lagi. Oh, masalah ini banyak kok, masalah ini terjadi pada orang lain, seperti ketika kita dimarahi dosen seperti itu kan. Jadi nggak usah terlalu gimana nanti dosennya marah sama saya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan karena itu bukan hal yang baru lagi. Semua mahasiswa berhak dimarahi dosen kan. Itu bukan yang baru lagi. Jadi Iya, kita dosennya santai selalu aja. benar ya, Kak? Oh ya. Nggak pakai Iya, yang iya. STAR tadi kan. Yang kedua itu menganggap membawa ke frame yang lebih besar. Jadi ketika saya ingin frustasi karena dimarahi dosen, bahwa di sana itu juga lebih banyak masalah ketika ada yang tidak mampu untuk kuliah. Oh ternyata dimarahi dosen itu saya nggak apa-apa, saya tetap bersyukur masih diberi Kita bisa kesempatan kuliah. untuk kuliah. Meskipun nggak dimarahin dosen tapi saya nggak kuliah kan gitu kan. Jadi Kalau nggak kuliah nggak dimarahin dosen melihat gitu ya. yang lebih besar sehingga kita itu cenderung bersyukur meskipun ada masalah yang kecil bisa kita lewati. Kalau dalam bukunya ini dicontohkan, jika semua masyarakat itu menjadi astronot dan dia melihat bumi dari bulan, yang bumi saja itu yang sekian besarnya itu terlihat kecil, maka masalah itu seperti itu. Jadi gak ada masalah yang tergantung besar. sudut pandang kita gitu Sudut ya, Kak? pandang kita itu Masalah kecil melihat gitu ya. dari sudut pandang yang masalah yang lebih besar sehingga masalah yang terjadi sekarang dianggap kecil dan itu bisa rileks, tidak terlalu berlebihan. Dan yang ketiga itu menganggap masalah ini akan terlupakan. Kita, contohnya sekarang saya umur 20 tahun. Tentunya dari kemarin itu banyak sekali masalah yang mungkin saya itu jika difikirkan saat itu, oh ini masalah sangat berat, tapi sampai sekarang itu terlupakan kok masalah-masalahnya. Ketika saya ditanyakan, apa masalah terberat Anda? Sepertinya saya lupa. Kan seperti itu. Jadi masalah sebesar apapun itu dengan beriringnya waktu itu juga akan terlupakan dengan sendirinya. Jadi kita tetap rileks. Bagaimana kebahagiaan? Tidak terlalu mempedulikan hal-hal yang negatif. Kita cenderung bahagia seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak terlalu membesar-besarkan masalah gitu kan ya, Nah. intinya ya kayak gitu ya. Dalam buku yang berwarna kuning itu jangan menganggap masalah kecil itu menjadi besar gitu kan. Itu iya. senada juga. Nah, kalau kekurangannya Kak, adakah kekurangan buku ini? Menurut Ya, Kak? kekurangan buku ini sangat tebal. Ya. Itu terlalu bukan ya. kekurangan sih, kelebihan. Tapi kelebihannya menurut saya. Orang-orang yang nggak suka baca Iya. itu terlalu tebal. Karena ya, Kak? itu kadang membacanya ya lumayan lama kan. Jadi agak malu ketika ini dibawa ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Cora nggak berubah-ubah yang saya baca itu. Iya, nggak berubah-ubah. Tapi itu kan bukan masalah Kak ya. Iya, Soal kejenuhan. kecilnya. Jadi kekurangannya ini ada di kelebihannya. Oh. Kelebihan lembaran. Kelebihan lembar. Menarik ya. Jadi kelebihannya banyak. Kekurangannya kelebihan lembar. Menarik. Jadi Kelebihannya teman-teman ada ini di recommended kekurangannya. banget. Nah, kasaran dari Kak Firman buat teman-teman yang belum baca buku ini. Jadi saya menilai buku ini adalah buku yang perlu dibaca setiap orang yang ada di dunia meskipun hanya sekali seumur hidup. Oh, biar sadar gitu ya, biar Biar nggak terlalu sadar. lebay saat ada Biar, masalah. nggak terlalu baik. Jadi nggak banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Stoy aja gitu ya. Apalagi kita sekarang masih marak-maraknya di sosmed. Di sosmed kita tidak bisa ketika saya meng-up sesuatu kan. Saya nggak bisa mengontrol orang. Oh nanti dia akan merespon positif. Dia akan merespon apa dah gitu, memuji atau apa. Pasti ada yang nggak suka. Jadi dari situ kita perlu membaca buku ini biar merubah frame kita itu nggak terlalu lebay atas masalah-masalah yang terjadi. Iya, jadi jadi mental enjoy kita- aja gitu. Jadi- Semua masalah pasti akan terselesaikan kok. Itu untuk kesehatan mental kita Iya. gitu ya, biar kita lebih panjang umur, jantung kita sehat, jadi biar nggak terlalu banyak marah-marah gitu ya Kak. Iya. Ini recommended banget buat teman-teman. Memang. Nah ternyata waktunya ini ya Kak, nanti bisa kita bincang-bincang lagi. Ya, Terima ya. kasih Kak Firman ya sudah membantu mengulas buku tentang filosofi teras, menarik sekali tadi, membincangkan tentang banyak hal. Dan mungkin itu saja dari saya, ketemu lagi di Simposium Today edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.